Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita di sepanjang hari-hari hidup kita. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu,
lalu kami mau hidup seturut firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Allah, supaya hamba dapat menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita tidak suka kalau mendengar ada khotbah atau ada renungan yang berkata bahwa untuk masuk kerajaan sorga itu sukar. Sebagai orang percaya kita tidak terlalu suka mendengar khotbah seperti ini atau renungan seperti ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa yang mengatakan sukar masuk kerajaan sorga itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi bagaimana mungkin kita tidak mau menerima kenyataan ini? Hamba Tuhan atau seorang pendeta yang benar-benar mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang murni, tidak boleh memanipulasi kebenaran firman Tuhan seperti ini. Jadi jangan berpikir bahwa karena kita ini orang Kristen, kita ini sudah berada di dalam Kristus, lalu dengan mudah kita akan diterima di dalam kerajaan sorga. Tidak seperti itu, saudaraku. Karena yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata di dalam Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Perhatikan saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini dimulai dengan satu kata yang merupakan perintah. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Sekali lagi kita ulang. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita mengerti bahwa tidak semua orang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, termasuk orang Kristen. Sekali lagi, tidak semua orang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, termasuk orang Kristen. Kenapa? Karena kita harus berjuang. Berjuang supaya kehidupan kita bisa ditemukan setiap hari berkenan di hadapan Allah. Barulah ketika berada di balik kematian kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Jadi berjuangnya itu bukan nanti tetapi sekarang. Perhatikan itu. Bukan nanti tetapi sekarang ketika kita masih hidup di dunia ini. Kalau sudah berada di balik kematian, sudah tidak ada waktu lagi untuk merubah diri, saudaraku. Jadi kalau yang mulia, Tuhan Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Maka mari kita mau memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah saat ini kita ada dalam keadaan berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu atau tidak? Saudaraku, berjuang di sini maksudnya setiap hari dalam hari-hari hidup kita, kita harus berusaha. Kita harus hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan. Inilah perjuangan kita sebagai orang percaya. Ingat firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan itu di dalam Matius pasal 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Perhatikan baik. Kenapa hanya sedikit yang dipilih?
Jawabannya sederhana saudaraku, karena tidak semua orang mau berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Atau dengan kata lain saudaraku, tidak semua orang mau berjuang untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di dalam sepanjang hari-hari hidupnya. Perhatikan itu. Orang-orang yang terpilih atau sedikit orang yang terpilih yang firman Tuhan maksudkan di sini adalah orang-orang yang mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya dan mau mengarahkan fokus hidupnya tertuju kepada kerajaan Allah Bapa di surga, sehingga di dalam sepanjang hari-hari hidupnya orang-orang seperti ini hanya mau hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di surga dan tidak yang lain. Perhatikan itu saudaraku, pertanyaannya sekarang bagi saudara dan saya, kita berada di pihak yang mana? Apakah kita berada dari golongan sedikit orang yang dipilih? Atau jangan-jangan kita berada pada bagian terbesar daripada orang-orang yang tidak akan diterima di dalam kerajaan sorga? Kenapa? Karena kalau mau jujur kita memeriksa kehidupan kita, cara hidup kita masih sama dengan dunia ini. Sebab selama ini kita masih lebih suka hidup mengikuti keinginan-keinginan diri yang dipenuhi dengan berbagai keinginan daging. Saudara perhatikan itu. Padahal kita sudah sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Artinya, kalau kita masih hidup mengikuti keinginan-keinginan daging, berarti kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Dan firman Tuhan juga berkata, keinginan daging adalah maut. Saudara, mari kita sadar akan hal ini. Lalu kita berubah. Dan sekarang kita bisa mengerti bahwa ternyata benar apa yang disampaikan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu peringatan keras bagi kita sebagai orang percaya bahwa ternyata tidak gampang kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, saat ini tidak ada cara lain selain kita harus mengambil keputusan untuk berhenti hidup dengan cara hidup kita yang lama, lalu kita mau mengenakan cara hidup yang baru, yaitu hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya pada akhirnya ketika berada di balik kematian nanti, kehidupan kita ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan kita bisa diterima di dalam kerajaan Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari sungguh bahwa ternyata selama ini cara hidup kami salah. Kami berjalan mengikuti keinginan diri kami sendiri yang dipenuhi dengan berbagai keinginan daging, yang itu semua merupakan perseteruan terhadap Engkau ya Allah. Maafkan kami, ampuni kami ya Bapa. Roh Kudus Tuhan kiranya terus menuntun kami kepada seluruh kebenaran, supaya di sisa umur hidup kami mau mempergunakan waktu hidup kami hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Supaya pada akhirnya, di balik kematian nanti, kehidupan kami bisa ditemukan berkenan di hadapan Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mau hidup seturut dengan firman-Mu dalam sisa umur hidup kami sampai waktu Tuhan tiba bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung kami yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami.
sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.